Insert klarifikasi. Ya, di sini kita akan nanya langsung sama artis yang sedang punya entah kasus, entah berita, entah apapun itu. Dan kali ini, di episode kali ini, saya akan ketemu sama Deddy Corbuzier. Kenapa? Jadi gini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek. Tahu-tahu dia ngupload video kayak begini di Instagram. This is what a man do at home. Not watching TV and listening to K-pop. I'm talking about you, baby. My heart continues to be. Tuh, ya, udah lihat videonya kan? Nah, setelah keluar yang itu, kan banyak yang protes, wah apa-apaan nih. Dia langsung mengupload video berikutnya. Ini videonya. So I recently make a video about male K-pop lover, and I know it's hurt your feelings for some male. I'm really sorry. I didn't mean to say that, and I'm really sorry. But if you don't mind, I need to borrow your lipstick. Wih, minta pinjem lipstick. Aduh, eyeliner tebel tuh pak. Tukerannya gimana kita? Ya udah, tapi yang pasti ya setelah itu ternyata Deddy masukin foto yang berikutnya dan disitulah baru ada penjelasan. Nah, sebenarnya kenapa sih tiba-tiba nih kok ngajak berantem banget? Karena mungkin pemirsa juga tahu ya kalau saya tuh K-pop banget gitu. Gila lo, gue ngejar Suju sampai ke Thailand, men. Gue sampai interview Wonder Girls, gue sampai nonton semua konsernya 21, asik. Karena dibayarin. Nah, sekarang langsung aja nih, gue mau ngajak berantem Deddy Corbuzier. Temuin aja lah langsung ke tempatnya. Halo, mana orangnya? Hah? Kok nggak ada? Ya, lagi ke WC. Kita kan mau masuk terus langsung ngajak berantem, tapi nggak jadi. Ya udahlah, kita tunggu aja dulu deh. Sini tungguin yuk. I have given all myself, all that I had left to give, all the reasons I confront. Ini dia nih orangnya nih. Udah berantem aja deh sekarang tuh. Aduh, tapi kok gede banget sih. Nggak jadi. Maaf bang nggak jadi berantem. Ampun ya. Gue belum pakai apa-apa ini tiba-tiba nih. Emang begini. Namanya juga ngegerebek. Masa ngegerebek bilang-bilang. Jadi gini, beberapa hari yang lalu Deddy ini memposting sebuah video di Instagram. Dan Deddy kan emang aktivitas sosial media itu cukup tinggi. Dan fans lo tuh luar biasa, banyak banget gitu. Bohong lah. Fansnya banyak banget. Beneran serius? Fans banyak banget tuh yang main ganteng-ganteng Sri Mulat, begitu-begitu fans banyak banget. Umuran kita mau gimana? Tapi umuran kita masih aktif. Kita masih aktif, masih ada kerjaan luar biasa. Iya, luar biasa kita. Iya kan, makanya. Nah, terus pertanyaannya nah, tiba-tiba adalah nih sebuah video yang provokatif sekali ya. Mana nih yang K-pop? Yang K-pop. Yang K-pop. Apa lo bilang cowok dewasa tidak boleh mendengarkan K-pop? Hey, aku adalah K-popers. Gue ngejar ke Singapura, gue ngejar ke Thailand buat nonton konser K-pop. Gue koleksi CD-CD-nya. Gue sampai Jadilah begini. Man, do this at home, not watch TV or K-pop. Jiwa emang lu. Gue juga ngeliatnya kayak, Deddy lu kenapa sih kagak minum obat gitu. Di malam itu saya dapat 8.000 follower tambahan. Oh, jadi ini hanya untuk mendapat follower? Mencari sensasi. Gini. Boleh gua ceritain dulu maksudnya? Boleh. Jadi ternyata tinggal lukat lah kalau anu ya. Boleh. Jadi ternyata ini nih memang ada serangkaian. Jadi bukan cuma satu terus udah gitu doang. Karena Deddy ini nggak mungkin bikin sesuatu tanpa ada latar belakangnya. Dia ini pinter gitu kan ya, walaupun kelihatannya nggak terlalu pinter. Ini bodoh sih sebenarnya. Terus aja lu ngomong. Nah, ceritakan, silakan. Oke, jadi gini. Awalnya adalah, gue mau tanya dulu sama lu, boleh? Iya boleh. Oke. Sebutkan aktor laga internasional, ya, bener-bener laga loh ya. Oke. Gue nggak bicara tentang pemain Spider-Man yang iya. bener-bener aktor laga ya. Oke.
internasional, usia di bawah 40 tahun. Cepat. Di bawah 40. Jason Statham itu berapa sih? 48. Oh serius loh? 52 malah Jason Statham. Masa lo? Yes. Serius? Ya kalau nggak 52. Ayo. Itu dokternya di mana dia? Kok kelihatan awet muda? Ya gue juga mau ke sono. Kayaknya buat Siapa ya? Bentar. Hah? Siapa ya? Di bawah 40 nih. that's the thing. Tidak ada. Ada lah pasti, Dad. Ada tapi belum nyampe. Namanya nggak ada, kalau ada tim belum nyampe gimana itu? Oh belum ada ya? Ayo, siapa aktor gini deh? Atau kayak gini, sebutin aktor laga yang bener-bener laga sekarang. Berapa siapa aja sih? Stallone udah tua ya. Stallone, terus siapa lagi? Arnold. Terus siapa lagi? Terus si Ayo. siapa lagi sih yang Diesel? 48-an. Oh iya. Iya. Terus emang poinnya apa nih? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada aktor laga yang masih muda? Iya. Di internasional ya. Kenapa? Di Amerika. Kenapa nggak ada? Kenapa? Karena zamannya berubah. Jadi karena sekarang cowok-cowok yang dipuja-puja wanita itu adalah cowok-cowok yang ke Korea-Koreaan. Iya, Maksudnya kayak gue gini. kan. Inilah maksud saya ya begini. Nah, makanya terus gue bikin video. Video nih, gue itu rangkaian. Ada 3 kalau nggak salah. Betul. Yang pertama gue bilangin, men should not watching TV and listening to K-pop at home. Oke. Marah banyak yang marah tuh. K-popers marah. Yang kedua gue bilang ini, I am very sorry kalau itu menyinggung perasaan Anda. Saya minta maaf sekali kalau itu menyinggung perasaan Anda buat para men yang memang suka K-pop. Ditutup dengan tapi kalau boleh gue mau pinjam lipstick. Marah lagi gitu kan. Marah lagi. Terus, udah ribut, gue biarin ini berapa jam, pokoknya rame banget. Ada yang belain gue, pokoknya itu satu postingan komennya hampir 1000 lebih, Dad. Sekarang udah 1000 lebih. Jadi sambil ngobrol tadi sebenarnya gue tuh jadi mikir gitu. Emang kadang-kadang ya bener juga nih si Dedi di sosial media itu seringkali kita reaktif. Jadi ngeliat sesuatu langsung bawaannya emosi, terus pengen komen gitu kan dengan kayak pengen ribut aja bawaannya. Padahal kalau ditelaah atau diteliti dengan lebih benar lagi, mungkin maksudnya sebenarnya nggak seburuk itu. Coba didengerin. Dan begini ada kegusaran satu. Ini gue serius. Yeah. Di zaman kita dulu, berani nggak manggil Presiden Soeharto? Harto. Ini nggak mungkin. Berani nggak? Enggak lah. Kenapa nggak berani? Ya kita tahu posisi kita. Kenapa lu bisa tahu manggil SBY dong? Oh iya juga ya. Tapi gue panggilnya Bapak SBY. Kita. Anak-anak sekarang. Betul. Kenapa? Jokowi kemarin gitu. Jokowi itu presiden. Iya. Bener ya? Benar. Terus gini, misalnya gini, banyak nih anak-anak muda sekarang kalau lu lihat umur 14 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Bercanda, memang gue tau bercanda. Tapi kalau misalnya di Instagram di mana-mana, manggil gue misalnya, Om Botak. Ya kan? It's okay, buat gue nggak ada masalah memang. Tapi gini, kalau zaman kita dulu, berani nggak kita kayak begitu? Nggak berani. Berarti ada penurunan moral. Oke. Dan yang kemarin dilakukan oleh Dedi adalah membuktikan hal tersebut. Yes, itu ada gue riset itu. Kalau gue ngomong begini, ini terjadinya seperti apa? Wah gila, yang ngatain gue luar biasa. Dan yang ngatain gue itu anak-anak umur belasan, 14 tahun, 15 tahun. Yang paling parah bilangnya lo apa? Oh, keluar hewan. Serius? Iya. Dasar lo ayam, kucing, persia lo, bebek. Kalau yang itu sih Kalau itu lucu. Tapi ini bukan kata-kata kasar. Oh ya? Kasar banget. Sampai begitu. Nah, Wow. terus gue sikat yang terakhir. Jebret. Sikat. Gue bilang, tunggu dulu, gue bilang. Anda nih yang ngatain saya ngerti tidak bahasa Inggris. Saya tidak bilang boys, saya tidak bilang teenagers. Saya bilang men. Men itu kalau di bahasa Inggris di atas 35 tahunan. Betul. Men. Nah, kalau Anda memang, kecuali kalau Anda suka ayah Anda di rumah dengerin K-pop, ya silakan gitu ya. Mungkin Anda silakan tersinggung. Tapi saya tidak pernah mengatakan anak muda tidak boleh dengerin K-pop. Nggak ada. Tidak ada. Saya tidak boleh mengatakan wanita-wanita muda, enggak. Saya bilang men. Jadi nggak ada yang salah dengan K-pop. Nggak ada yang salah dengan K-pop.
Cuma saya mengatakan kalau lu udah tua, lu dengerin K-pop aneh. Maksud lo apa, Nyet? Gua berantem aja deh sekarang deh. Gua Smackdown. Apa ya kan? Nobody but you. I want nobody but you. Tapi sejujurnya di tengah-tengah perbincangan gue juga ngerasa kayak masih nggak terima. Terus kenapa kalau misalnya ada orang dewasa yang suka dengerin K-pop? Kayaknya nggak masalah ya laki-laki dewasa seperti saya yang pemirsa juga maco banget kan gue. Laki banget dong, laki abis. Kenapa nggak boleh dengerin K-pop? Ya gue tanyain lah sama Dedi. Betul. Harusnya nggak marah ya. Ini caranya. Terus gua Lo goyang. Goyang. Lo ikutin gue ya. Oke. Ini sorry. Ntar dulu gue tanya, apa yang aneh dengan seseorang mendengarkan musik? Musik kan universal, kakak. Apapun kita pilih boleh kita dengarkan dong. betul, semuanya betul. Boleh. Cuman gue mengatakan bahwa orang-orang dewasa, orang-orang gini, kita nggak usah ngomong K-pop deh. Kita nggak usah ngomong K-pop. JKT48. Gimana? Oke. Sekarang gue sikat JKT48. Wah, lo selesai hidup lo. Gak apa-apa. Banyak banget lo. Gak apa-apa, ayo gue sikat. Gue suka nonton JKT48. Gue suka. Gue kenal dengan semua personilnya. Dan gue dekat dengan personilnya. Percaya apa enggak? Dia undang di acara Hitam Putih. Gue salaman sama mereka. Gue dimaki-maki di sosial media. Yang maki-maki gue bapak-bapak usia 50 tahun. Kenapa? Mereka sirik. Ya, tapi come on lah, bapak-bapak usia 50 tahun. Ya gue ngerti sih maksud lo. Gue ngerti. Sono, bawa light stick. Lu ngerti nggak? Gue ngerti. Iya, gue Maksud ngerti gua, sih. Iya. Ini ada yang salah. Maksudnya ketika lo mendengarkan musik hanya sampai mendengarkan musik terus lo suka ya it's okay. Gitu loh. Tapi ketika lo fanatisme yang gua sikat. kayak anak-anak ABG gitu rada aneh. Iya, tapi Iya. fanatisme gitu. Sekarang gini, kalau kita ngajar bapak-bapak usia 45 tahun sampai 50 tahun megang light stick nonton paling depan JKT48 nari-nari dia begini. Itu apa yang ada di otaknya? Ya mungkin dia menghibur diri supaya lebih muda selalu awet muda. Really? Tapi ya ketika lo munculin isu ini di Instagram, terus terakhirnya ditutup dengan penjelasannya Dedi secara psikologis dan ditutup dengan terakhirnya Dedi kuburnya MSC. Sementara saya kan tahu sendiri titel saya adalah MSG, ya kan? MSG aja, matchin. jadi emang beda. Jadi kan kayaknya kita kayak mikir, nih Dedi ini ngapain sih lu sok pinter banget Beberapa gitu. permainan yang gue lakukan di Instagram Oke. memang. Jadi, nah setelah itu gue tutup dengan pertama, saya tidak pernah mengatakan teenager atau anak-anak. Men. Saya mengatakan pria dewasa. Nah, yang kedua, ketika saya bilang saya pinjam lipstick, kenapa mereka marah-marah? Loh, saya pakai eyeliner loh. Lihat ini makeupnya lebih tebal dari saya. Saya pakai eyeliner. Ini saya nggak makeup. Iya. Kalau dia bilang, Dad, lu pakai eyeliner, boleh gue pinjem dong? Nggak apa-apa. Kenapa ketika gue bilang mereka pakai lipstick dia marah-marah? Karena mungkin mereka nggak pakai lipstick. Nah, ada yang pakai lah, come on lah. Kita aja pakai lip gloss kan kadang-kadang kan. Karena apa? Karena fanatisme. Karena pengkultusan yang berlebihan. Over admirable. Nah, katanya Carl Jung itu adalah addictive. Apapun addiction itu bentuknya apapun, substance apapun itu, Itu tidak salah, baik. tidak baik. Tidak Nah, baik. itu ternyata jadi sampai pengkultusan, sampai Memang marahnya akhirnya seperti kelihatan. itu. Tapi kan lo tahu, Dad. Itu akan terjadi seperti akan itu. terjadi gitu. Tahu gue. Why did you do it then? I love it. Emang lu drama orangnya. I love it. Lu Tunggu cari nih, drama tunggu sih. dulu. Ada satu orang. Gua nganggap gini. Gua selalu nganggap gini. Haters ya, haters. Gua menganggap gini. Sorry ya, kata-kata gua mungkin agak kasar. Kita nih macan, gua bilang. Kita nih macan. Lu pasti punya haters. Yang ngatain lu juga banyak pasti. Banyak. Kita nih macan. Ketika ada anjing gonggong di belakang, macan nggak akan nengok. Nggak nengok. Bener nggak? Anjing gonggong. Gua macan. Iya. Anjing. Anjing. Nggak, maksudnya anjing gonggong. Untung lu kesana nunjuknya, kalau kesini marah kita. Anjing gonggong, kita macan. Kita macan, nggak nengok. Ya kan? Coba gonggong terus. Gue makan. Iya. Apa yang terjadi? Artinya adalah di sosial media ini mereka berani ngomong apa aja. Tapi ternyata mereka itu nggak berani untuk ngadepin. Di zaman kita itu nggak ada. Jadi sosial media itu karena semua orang bisa berlindung di balik avatar, terus ngerasa bahwa lo bisa mengutarakan apa aja, bebasnya, kebablasan. Banyak kan hater-hater itu yang ngatain lu atau ngatain gua. Mukanya nggak ada kan?
Iya, atau digembok. Dan mukanya kan nggak ada kan? Kenapa mukanya nggak ada? Mungkin dia lahir di lubang yang salah. Lu juga gitu. Maksudnya lubang telinga pemirsa. How you'll find something new. I can't work it out what it's all Dan sejujurnya ya, agak susah ngobrol sama Dedi tanpa terdistract sama tangannya gede banget. Tangannya segede kepala gue. Kan takut kita jadinya. Takut dihajar sama dia. Cuma akhirnya setelah ngobrol dan tahu apa maksudnya Dedi, akhirnya bisa ngerti sih bahwa mungkin emang selama ini nih, terutama buat K-popers di luar sana yang marah-marah di Instagramnya Deddy Corbuzier, dia tuh nggak maksud kayak gitu. Terserah suka sama K-pop, suka sama apapun, terserah sebenarnya. Setiap orang punya hak buat melakukan apa yang mereka mau. Tapi lagi-lagi nih, ketika di sosial media, emangnya harus banget kita maki-maki kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama yang kita mau. Itu sih maksudnya dia. Jadi gini Dad, sekarang buat adik-adik di luar sana dengan sosial media sekarang, harusnya gimana nih mereka? Menurut lo ya, harusnya mereka gimana sih? Gini, mau mengkritik silahkan, mau tidak suka silahkan, tapi ingat bahwa itu dilihat oleh orang banyak. Gimana kalau Instagram gua ada anak-anak umur 6-7 tahun yang lihat, dan Anda ngomong kasar, dan Anda maki-maki orang, itu kan dilihat sama orang lain. Dan ini satu contoh ya, gue punya teman bule, dia datang ke Indonesia, dulu ketemu teman-teman gue yang usianya sekitar, cewek-cewek teman gue yang usianya sekitar. Dia bilang gini, Indonesia is a great country. Kenapa? Orangnya sopan semua. Tapi yang dia tidak tahu, yang dibilang sopan semua itu adalah usia di atas 30 tahun, 20 sampai 30 tahun. Tapi coba kalau lihat Instagram anak-anak sekarang, sopan tidak cara mereka mempost dan cara mereka mengatakan itu. Yes. Itu generasi kita, generasi ke bawah. Kalau kita biarinin begini aja nggak ada yang ngomong, bablas. Lu nggak pernah dikatain. Coba lihat anak umur berapa yang ngatain. Gue pernah lihat juga. Anak kecil, gue juga kayak, ya udahlah. Tapi kamu Dari ya udah. waktu dulu lu begitu nggak? Nggak ada. Kan? Mana berani kita dulu begitu. Lagi pula kalau zaman kita Kak, ngatain artis kita harus ngirim surat. Repot kakak, beli perangko, lu dateng ke kantor pos ngirim, cuma mau ngeledek Deddy Corbuzier ngapain gitu kan. Ya. Kalau lu ngatain orang tua, di sekolah disabat. Disabat. Iya. Pakai Nggak, emang dulu pendidikannya juga beda. Maksudnya dalam arti kata beda lah. Situasinya beda, teknologinya beda, semuanya beda sih, Dad. Jangan sampai akhirnya smartphone dumb people. Iya sih. Jangan sampai akhirnya kemajuan zaman tapi kemunduran moral. Gue masih agak tersinggung, Dedi, karena gue suka K-pop. Gue suka K-pop karena emang gue suka aja. I simply love the music and I really admire the effort that they put into it gitu. Secara keseluruhan, jadi gue sangat suka ngelihat performance live-nya, keren. Gini. Jadi gue salah, Dad? Enggak dong, Dad. Gue nggak salah kan? Boleh dipukul kan? Gini dah. Coba lu ngomong sama gue, badan lu kayak kuli gedenya Det gitu. Cara ngomongnya, lu ngomong gini, cowok tuh badan gak usah gede-gede lah. Misalnya lu ngomong kayak gitu ya, cowok badan gak usah gede-gede. Gue akan ngomong gini dah, gue tuh begini karena gue begini. Oh, penjelasan. Gue bilang cowok tuh jangan nonton K-pop, jangan nonton TV. Lu boleh ke Instagram gue, boleh. Mas Dad, saya cowok loh, usia saya 40 tahun. Tapi saya nikmatin K-pop karena begini Mas. Soalnya musiknya keren Mas. Bukannya, dasar lu, enggak boleh. Nah, karena gue masih belum puas juga nih, akhirnya gue kayaknya mau maksa Dedi buat minta maaf dengan gaya K-pop. Yeah. Gue udah siapin sesuatu nih. Semoga dia mau ya. Coba kita lihat. Lo berdiri juga. Lo nggak usah ikutin nggak apa-apa, lo berdiri aja. Biar gue wakilin. Jadi ini permintaan maaf Deddy Corbuzier kepada orang-orang yang suka K-pop dan merasa tersakiti. Walaupun kagak masuk juga sebenarnya. Udah dijelasin latar belakangnya masih salah. Harusnya betul. Harusnya marah ya. Betul. Ini caranya. Terus Lo goyang. Lo ikutin gue ya. Oke. Ini sorry. Shorty,
menyakiti minta maaf. Tapi I'm still gonna do what I do. Iya. Ya iyalah. Ngapain? Jadi kalau misalnya Anda merasa tersakiti, ya unfollow gua aja, susah amat. Betul. Atau kalau merasa tersakiti dan terzolimi, berdoa aja. Doanya tuh lebih diterima soalnya. Bener loh. Iya, atau datang aja kan, Anda tahu saya syuting di mana. Tuh. Oke, pesan buat anak-anak nih, terlepas dari masalah K-pop apapun sih, Instagram, sosial media sebenarnya, buat para pengguna sosial media. Ini bukan masalah K-pop, bukan masalah TV, bukan masalah apapun, bukan masalah jenis musik. Ini adalah masalah bagaimana Anda menjawab atau menggunakan sosial media, gitu. Kalau Anda tidak suka, Anda suka dan sebagainya, yuk anak-anak muda. Karena yang ngata-ngatain itu anak-anak di bawah 16 tahun semua. Iya, anak kecil. Iya gitu. Dan anak-anak yang dewasa, orang-orang dewasa ngomongnya nggak gitu. Ada yang bilang, Om, aku suka lo K-pop, jangan gitu ah. Ada kok yang gitu. Tapi yang ngata-ngatain anak-anak kecil. Jadi gini, yuk, kalian adalah generasi penerus bangsa. Nih saya, Kak Indra, ya, kita nggak akan lama di dunia ini. Gue sih lama. Gue bentar lagi digampar nih, beneran saya mulai takut pemirsa. Iya, kita tidak akan lama di dunia ini. Kalianlah yang nerusin. Yuk kita gunakan kesempatan ini, sosial media ini menjadi sesuatu yang bisa ngebangun bangsa. Jangan untuk ngata-ngatain orang, jangan untuk menghina orang, ngebully orang, tapi belajar dari sana. Apa sih yang bisa kita pelajarin? Kita belajar dari sana. Itu kan lebih enak gitu loh. Cakep. Dan kalau memang gue salah, gue minta maaf. Siap. Tapi basicnya adalah gitu. Saya minta maaf nggak apa-apa, tapi Anda juga harus belajar. Asik. Cemen Dedi nggak mau, sorry. Padahal saya udah siapin tuh pemirsa ya, udah disiapin segala macam. Kalau dia tadi ngikutin gaya Super Junior, sorry. Wah, udah pasti dimaafin sama semua orang yang suka K-pop. Tapi ya udahlah. Itu dia tadi klarifikasi dari Deddy Corbuzier tentang video Instagramnya yang lagi bikin heboh itu. Ya, semoga udah dapat jawabannya. Kita ketemu lagi di klarifikasi insert yang berikutnya ya. Tetap di insert. Oke?